Pertanyaan pertama nih Kang Yayat. Iya, siap. Nah, ada gak ramuan untuk mengobati stroke? Ada. Alhamdulillah akhirnya ketemu Ada. juga. Oke teman-teman, sekarang saya udah ketemu lagi dengan Kang Yayat, seorang terapis, ahli terapis dan ahli jamu teman-teman. Ahli terapi dan jamu mungkin Iya. itu yang tepatnya. Sudah bersertifikat dan jaringannya banyak. Lumayan. Alhamdulillah gitu ya. Iya. Ya karena memang di penonton Mr. Nazar Iya. banyak yang membutuhkan ramuan-ramuan herbal Iya. untuk menjaga kesehatan tubuh dan menyembuhkan suatu penyakit tertentu, Kang Yayat. Nah, khusus di video kali ini saya akan menanyakan ramuan untuk mengobati stroke begitu. Oke, Stroke ya, Kang Yayat. Nah, Iya, mudah-mudahan dari video ini bisa memberikan pencerahan, memberikan manfaat khususnya untuk penderita stroke dan umumnya untuk kita semua agar terhindar dari yang namanya stroke. Mungkin kan gitu ya? Betul. Oke. Apa kabar Kang Yayat? Alhamdulillah sehat. Kang Najar gimana? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa, Allahu Akbar gitu, gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih Kang Yayat. Iya, siap. Nah, ada gak ramuan untuk mengobati stroke? Ada. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Saya keliling-keliling ke sana kemari nyari ramuan narasumber yang mempunyai ramuan untuk stroke. Gak ketemu, akhirnya ketemu sama Kang Yayat. Asli orang Sumedang ya. Iya, betul. Asli orang Sumedang. Gitu Kang Yayat, langsung aja, ada gak ramuan herbalnya itu bentuknya seperti apa gitu? Oke. Herbalnya untuk stroke ini ada ini. Nah, ini atau bisa ya, karena ini sama ini fungsinya sama, cuman ini dalam bentuk kapsul, ini dalam bentuk serbuk. Iya, ini serbuk. Nah, kalau ini dalam bentuk cair. Ini GMA kapsul, itu GMA powder. Ya. Ada serbuknya, ya. Ada kapsulnya, ada yang cairnya. Nah, ini saya izin biar kelihatan ya. Oke, siap. Nah, ini teman-teman, untuk mengobati stroke, ramuan herbalnya ada 3 bentuk. Ada yang bentuk serbuk, ini GMA powder. Terus ada yang bentuk kapsul, GMA kapsul. Nah, seperti ini. Dan ada yang bentuk cairnya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ngobrol aja sama Kang Yayat ya. Oke, kita ngobrol lagi dengan Kang Yayat. Iya, siap. Nah, ini semuanya ampuh untuk mengobati stroke ya? Iya. Banyak sekali testimoni yang memang sudah menggunakan produk ini, dan alhamdulillah mereka udah banyak yang sembuh ya, banyak juga yang terus ada perbaikan ya selama ini. Dan memang kebetulan sebelum kita ke sini, kita bahas dulu apa itu stroke. Nah, siap. Ya. Jadi lebih ke konsepnya dulu ya. Kalau ini sebagai pendukung gitu ya, pendukung. Jadi utamanya. Kenapa harus pakai ini? Nantinya karena gitu. Benar juga ya. Iya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mengikuti perawatan diri atau konsep sembuhnya stroke dari Kang Yayat, mudah-mudahan tanpa obat itu bisa sembuh. Betul. Oke, dilanjut gimana sih Kang itu? Ya. Stroke ya, secara pengobatan timur ya. Tapi pertama kita ini dulu. Stroke itu ada 2 macam. Iya. Ada yang karena sumbatan, ada yang karena pecah pembuluh darah. Iya. Jadi ada grade small, ada yang grade besar gitu. Kalau yang besar itu biasanya pecah pembuluh darah. Nah,
bagaimana terjadinya stroke? Ya, stroke itu adalah jadi istilahnya itu muara dari semua keluhan. Ya, tapi stroke itu berawal dari secara konsep Gusmus Raksa Jasad itu dari gangguan kerja usus besar. Gangguan kerja usus besar. Nah, usus besar itu fungsinya adalah untuk mengatur cairan. Nah, pengatur cairan itu ada di usus besar. Nah, jadi ketika usus besar kekurangan air, jadi pola minum nih. Pertama harus diperbaiki pola minum. Karena kalau pola minumnya kurang, itu si usus besar akan panas. Ketika panas, si uapnya itu akan terbawa. Nah, terbawa ke pembuluh darah. Udah gitu kekurangan cairan. Nah, di pembuluh darah kurang air, itu akan mengental. Si darah itu akan mengental. Nah, kemudian darah itu kan masuk ke otak. Masuk ke otak, sirkulasi. Nah, sebelum masuk ke otak itu ada membran, ada selaput. Iya, betul. Ketika darahnya kental, maka si selaput ini kalau kita analogikan nih, ibarat kita itu menyaring air. Kalau airnya keruh, banyak kotoran, susah kan? Tekanannya tinggi di sana. Nah, seperti itulah sehingga terjadilah sumbatan. Nah, kalau di dalam tubuh manusia, ya, itu kan banyak, bisa kolesterol, bisa asam urat, bisa gula darah yang tinggi, itu kan sampah di dalam pembuluh darah, sehingga terjadilah bisa jadi sumbatan di selaput membran itu. Selama masih kuat, paling ya itu sumbatan terjadi. Biasanya skalanya stroke-nya kecil, nah, stroke ringan biasanya. Tapi kalau misalnya sudah tidak kuat nih, itu bisa pecah pembuluh darah di otak. Nah, ketika terjadi gangguan di otak, maka itu akan mengganggu ke sistem saraf. Karena ini kan pusat saraf, kontrol. Bisa terjadi gangguan gerak tangan, kaki, atau bicara. Saraf mana di sini yang terganggu akibat dari sumbatan di pembuluh darah di otak atau pecah pembuluh darah di otak. Maka organ itulah yang bisa terjadi gangguan. Nah, kembali lagi nih ke usus besar. Fungsi usus besar tadi kan mengatur cairan. Jadi jangan sampai kekurangan cairan. Pertama, jangan sampai kekurangan cairan. Sebelumnya ini saya takut stroke ya, jadi harus mengisi cairan dulu. Terima kasih Kang Ian. Siap, udah disediakan kopi teman-teman. Iya. Tapi kalau yang baik air mineral. Nah, ini cocok soalnya saya ngantuk di perjalanan. Nah, ini kan fungsi kafeinnya supaya tidak ngantuk. Nah, kita lanjut. Berarti usus besar itu fungsinya kan mengatur cairan, dan itu untuk mengeluarkan kotoran dalam tubuh, yaitu feses atau buang air besar. Betul. Kalau misalnya kurang air, biasanya akan ditambah sehingga feses bisa berjalan lancar. Nah, kalau akan terjadi dua hal. Kalau geraknya lambat, dia akan sembelit. Iya, kabebeng orang Sunda mah. Kalau dia geraknya cepat, biasanya lebih dari 12 kali per menit, itu akan diare atau mencret. Nah, itu. Nah, kemudian hubungannya tadi kembali lagi nih ke stroke. Makanya orang-orang yang stroke itu, bagaimana caranya bisa BAB tiap hari. Biasanya di awal itu yang stroke itu pertama itu kesulitan buang air besar. Gejala stroke itu yang pertama kesulitan buang air besar. Kebiasaan dari pola makan dan pola minum yang menyebabkan buang air besarnya tidak lancar. Nah, jadi bagaimana caranya untuk pencegahan nih? Kita bisa buang air besar tiap hari. Itu yang bagus, yang itu normal sehatnya. Insya Allah satu hari satu kali. Insya Allah akan terhindar dari stroke. Ya. Kemudian kedua, dari jenis makanan hindari yang asin. Ya, garam. Kadar garam terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kerja usus besar menurun. Iya. Ya, gitu. Sehingga bisa terjadi gangguan dari itu, sehingga akhirnya lama kelamaan ya terjadilah stroke.
Walaupun stroke itu bisa saja misalnya dari kerja paru-parunya yang tidak baik juga bisa, karena terus-terusan misalnya kekurangan oksigen di otak itu bisa menyebabkan iskemik, istilahnya iskemik atau kelumpuhan di otak sehingga menyebabkan disfungsi alat gerak Oh, iya. ekstremitas. Memang nih Nah, dari pengalaman saya itu ya almarhum itu diawali dari tangan kanannya yang tidak bisa bergerak. Akhirnya itu dinyatakan stroke. iya, Namun lama-kelamaan mungkin karena dari penanganannya yang kurang tepat atau pola hidup yang kurang baik gitu ya. Eee, jadi larinya ke pecah pembuluh darah di iya otak. betul. Karena, artinya stroke ringan yang, disfungsi alat gerak tangan sama pecah pembuluh darah di otak itu saling berhubungan gitu Iya. ya, bukan Jadi dua kalau titik ini yang masih berbeda. ringan, tapi selanjutnya ada serangan lagi, terjadilah pecah. Oh, Berarti itu ada serangan kedua kali biasa. heeh, jadi harus segera ditangani Harus gitu segera ya, jangan ditangani, sampai pertama tadi perbaiki 4 polanya. Pola makan, kan. pola minum, Mhm. istirahat, sama pola pikirnya, Oh, iya, luar gitu. biasa. Kemudian bagaimana ini, produk ini? Produk ini, dalam isinya itu yang pertama itu ada kunyit, kemudian Mhm, ada ciplukan, kemudian juga ada akar, alang-alang, akar iya. eurih, Kering. kemudian juga ada, eee, temulawak. Ya, jadi produk ini sebetulnya untuk memperbaiki, sistem pencernaan yaitu terutama usus besar, lambung, kemudian juga paru-paru. Oh, iya. Jadi intinya kalau misalkan organ tubuh sehat, Mhm, khususnya paru-paru sehat, ginjalnya sehat, lambungnya sehat, iya jantungnya sehat, otomatis, terhindar dari berbagai iya, penyakit, karena iya. tubuh dalam keadaan Mhm. seimbang. Oh, iya, berarti yang paling penting itu bukan, ini saya sakit, apa, misalkan sakit yang tadi itu stroke, misalkan Iya, harus mengobati stroke-nya, justru pada saat sehat, harus menjaga menjaga gitu ya. menjaga, Kalau sudah betul. terkena sakit stroke, memang agak Iya, perlu perlu pengobatannya, pengobatan, harus perlu biaya perlu rehabilitasi, rehabilitasi, karena kalau mhm, stroke itu pasti penanganannya kan gangguan ekstremitasnya. iya, dan Nah, kalau yang ini untuk memperbaiki sistem peredaran darahnya. mmm, jadi ada 3 jenis. Ini ketiga-tiganya dikonsumsi atau salah satu atau gimana, Kang? Eee, Baiknya sebetulnya, yang ini, mau ini Mhm. dikombinasi sama ini atau ini sama kombinasi sama ini, karena Oh, ini sama. jadi hanya Se 2. iya, 2. Oke. Kalau misalkan berarti untuk pasien-pasien tertentu atau terserah pasien mau yang mana gitu? Iya, nanti kalau Oh. misalnya ada ini, tinggal konsultasi saja. Oh, konsultasi. Konsultasi, ya konsultasi dari awal kejadian, kemudian seperti apa, nanti, produk herbalnya kita bisa sesuaikan. Oh, Ya, karena gitu. kita bisa deteksi misalnya, dari organ apa, berarti kombinasinya dengan apa, Mhm, gitu. mhm. Oh, dari kronologis Dari juga itu berpengaruh kronologis. gitu ya? Iya, betul. Mhm. Tadi salah satunya yaitu terlalu banyak mengkonsumsi, makanan yang mengandung garam gitu Nah, ya? itu Heeh. berarti itu kan udah pasti usus besar, paru-paru yang terganggu, berarti produk Kalau ini misalkan yang saya suka garam, saya suka makan gorengan kayak gitu. nah, itu juga Itu mending dihindari atau dikurangi? kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa dikurangi. Dikurangi. Ya Iya, mau gimana misalkan, bikin sop ada garamnya, iya betul, makan apa ada mhm, garamnya, betul. dibatasi ya jangan Dibatasi sampai jangan sampai terlalu banyak. ya kan ada beberapa orang yang demen banget sama yang, Betul, garam gitu, betul asin, betul, ini keasinan betul tapi kata betul orang tertentu mah, "Oh betul. ini justru enak," katanya gitu. Iya Ya iya, begitulah, harus hati-hati, bukan untuk menakuti, tapi ya memang keadaannya seperti itu, betul gitu ya, betul. luar biasa. Karena, sebetulnya yang dalam, survei itu dikatakan bahwa orang yang sehat itu, hanya 5% dari penduduk dunia. Waduh, Pejabat negara, pejabat tinggi negara iya, yang pola makannya diatur, pola mhm, minumnya atur, betul aktivitasnya diatur, atlet internasional betul. yang, pola makan segala macam, atlet internasional dilarang, makan gorengan. Iya, saya sempat dengar tuh Cristiano Ronaldo, Iya, makanya. itu kalau misalkan main ke rumahnya kata Eto'o, Iya, itu nggak ada yang enak iya makanannya katanya, gitu. kurang asin, kurang Jadi ini, kurang makanan ini. sehat itu ya
kurang menggugah selera. Kayak lagu Rhoma Irama, kenapa sih yang enak-enak suka dilarang katanya gitu. Tapi yang asik-asik justru Nah ya itu. Jadi dilarang juga. kebanyakan kalau yang sakit, ya udah itu mah udah sakit ya di rumah sakit banyak. Nah yang terjadi di masyarakat itu adalah sehat bermasalah. Dia sehat, bisa aktivitas tapi sebenarnya bermasalah. Oh, Misalnya bangun tidur nyeri cangkeng, bangun oh, tidur nyeri leher, iya bangun ya. tidur nggak enak badan. Berarti sudah terjadi gangguan keseimbangan sistem tubuh. Nah Dan itu itu harus segera harus diperbaiki gitu ya. diperbaiki karena ya tadi yang suka makan taste-nya asin, yang kadar garamnya tinggi kayak gorengan, kerupuk, Iya betul. keripik, nah yang kriuk-kriuk. Iya, aduh Nah, hobi itu kan banget tuh. ya itu. Nah, itu kan gangguannya pasti rata-rata yang suka itu usus besar sama teri pemanas. Gangguan Hmm, awalnya itu. iya Nah, gitu-gitu. gitu. Oh, luar Jadi biasa. ya kita harus menjaga Mhm. bagaimana kita bisa mengkonsumsi gorengan, kita bisa bisa makan sesuai kesukaan, ya berarti harus dikombinasi dengan Ini. suplemen. Kalau ini untuk penyembuhan atau bisa juga dikonsumsi setiap hari oleh orang yang Bisa sembuh? untuk memelihara kesehatan. Oh, bisa Ya, juga. karena ini sifatnya suplemen dan komplemen, Wah, luar biasa. gitu. Suplemen dan komplemen. Iya, jadi Suplemen untuk menjaga kesehatan tubuh, iya, kalau jadi komplemen itu untuk menyembuhkan untuk, menjaga organ ini tetap bekerja dalam posisi yang seimbang, porsinya yang porsinya masing-masing. gitu. Jadi kalau misalnya banyak garam, organ ini bisa menetralisir gitu. Oh, gitu. Wah, luar Nah, biasa sehingga ini. kerja usus besar terjaga. Dan teman-teman, jangan khawatir ya, kadang-kadang kan orang berpikirnya, misalkan obat yang sudah di kemasan seperti ini, kadar kimianya tinggi, efek sampingnya tinggi, tidak usah khawatir, ditambah juga komposisinya pakai bahasa Latin gitu kan, bikin Iya. pusing. Nah, kalau ini udah ada gambarnya. Iya, Jadi betul. teman-teman bisa membayangkan, oh ternyata dengan bahan-bahan alami ini, Iya. dibentuk menjadi seperti ini lebih praktis, lebih mudah dibawa Iya kemana-mana, nggak betul, ribet nggak gitu ya. ribet, komposisinya pas. Komposisinya bener tuh, komposisinya pas, Komposisinya pas. betul betul. Percuma kalau misalkan kita punya bahan-bahan ini, dibikin sendiri rumah, tapi takarannya kurang pas, Iya, gitu ya? betul. Itu ada pengaruhnya juga kalau misalkan Iya, takarannya kurang betul. pas? Mmm, Kalau misalnya kebutuhannya 1000 mili, mhm. ternyata dalam 1 kilo, bahan itu misalnya hanya 500 mili kan masih jauh gitu. Oh, kayak gitu. Kalau ini sudah diperhitungkan, Iya betul, sudah udah hasil riset dan sudah terbukti. terbukti Alhamdulillah gitu sudah ya. terbukti, banyak sekali, apa, kami menyebutnya PJL, pengguna jasa layanan, tidak menyebut Mmm, pasien atau klien, heeh. tapi di JM Terapi itu menyebutnya pengguna jasa layanan yang, eee, tertolong ya masalah kesehatannya dan selalu repeat order. Bagus bagus. Berarti bagus itu dari istilah juga harus dijaga, karena Dijaga, betul. kadang-kadang, mempengaruhi pola pikir. Betul Rumah sakit jelas banyak orang yang sakit, seharusnya betul, rumah sehat. Mas, Terus, sehat. apa, tadi pasien jadi bawaannya itu saya sakit terus ya, tapi Iya kalau misalkan tadi penerima jasa layanan, iya, dia lebih apa ya, merubah pola pikir bahwa dia itu sehat gitu sehat, ya. betul. Heeh, jadi saya di organisasi saya juga sama kayak gitu. Iya Kan lagi ramai di Cianjur ya. iya, betul. Ini banyak, organisasi yang menolong, salah satunya Palang Merah Indonesia, tidak Mmm, menyebut korban, korban. tapi benefisialis, Iya, orang betul yang menerima manfaat luar biasa. iya. Mudah-mudahan korban Kemud yang di Cianjur itu, Betul segera betul pulih gitu betul. ya. Kita Luar biasa. doakan dan kita turut berbelasungkawa dengan, eee, tragedi bencana Cianjur. Kebetulan di Cianjur juga banyak sekali komunitas dari Gusmus Raksa Jasad ini dan Mmm, alhamdulillah kami kemarin dari PGRJ udah menggalang pendanaan dan sudah dikirim ke sana. alhamdulillah saling mendukung dari Saling berbagai mendukung, iya. komunitas. Kemudian Mhm, juga misalnya ada yang, perlu nih, penanganan lanjutan terapis, bisa juga nanti hubungi AA dan nanti kita arahkan ke terapis terdekat di wilayah karena kita oh, udah seluruh Indonesia. seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada di
Saudi Arabia, Korea itu sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan ya dari penjelasannya Kang Mus ini, Kang Mus. Jadi preman pensiun. Aduh, jadi mohon maaf ya, ini Gus Mus gitu ya. Bukan bermaksud apa-apa, hanya kadang-kadang ya manusia punya hilaf dan salah gitu ya. Betul. Jadi Kang Yayat gitu ya, bingung nyari terapis, tinggal menghubungi saya aja, nanti dihubungkan sama Kang Yayat. Betul. Alamatnya di mana atau barangkali kontak dari orang yang di daerah tersebut. Ya, betul. Nanti kita hubungkan. Bisa lewat Kang Najar. Karena alhamdulillah nih dari penonton Misteri Nazar itu bisa berkomunikasi langsung dengan saya, dengan ngasih tahu keluhannya apa, terus ramuannya bagaimana. Nah ini cocok juga sama ketemu sama Kang Yayat, itu bisa lebih nyambung lah gitu ibaratnya. Apalagi terapi itu kadang-kadang bingung orang nyarinya, saya terapi di mana? Takutnya saya terapi di tempat sembarangan, tidak bersertifikat, kurang ahli atau asal-asalan. Kalau terapis dengan Kang Yayat itu sudah bersertifikat. Kita udah diakui oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan karena udah mitra pengeluaran rekomendasi untuk izin ke Dinas Kesehatan. Kemudian dari Dinas Pendidikan karena kita udah punya LKP. LKP itu lembaga pendidikan. Khusus. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja kita juga semuanya sudah mempunyai LPK. Kemudian terakhir ini suatu pencapaian dari Gus Mus Raksa Jasad ini adalah kita mempunyai LSP, lembaga sertifikasi profesi yang di bawah naungan Badan BNSP, Badan standar profesi di Indonesia ini. Luar biasa nih teman-teman. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang bingung pengen terapi gitu ya, terus kemana, bisa terhubung dengan saya, bisa terhubung dengan Kang Yayat, kita arahkan ke terapis terdekat barangkali gitu. Kemudian satu lagi, Gus Mus Raksa Jasad ini juga menyelenggarakan pelatihan buat teman-teman atau pemirsa yang ingin ada income tambahan atau ingin menggeluti pengobatan tradisional ini. Luar biasa. Nanti tinggal kontak-kontak saja. Di seluruh pulau di Indonesia ada? Ada. Pulau-pulau besar. Nanti Sumatera ada? Kalimantan? Ada. Sulawesi? Ada. Jawa udah sampai jelas. Papua juga ada. Papua ada? Ada. Maluku gak ada berarti ya? Ada. Gampang lah, luar biasa. Nah ini bukan orang sembarangan teman-teman, jaringannya banyak gitu ya. Alhamdulillah. Semata-mata untuk membantu atau memberikan manfaat kepada orang lain supaya bisa lebih sehat, bugar dan berstamina. Apalagi kalau urusan ranjang udah tahu juga. Oke, kalau gitu ada lagi yang disampaikan Kang Yayat? Mungkin cukup. Jadi silakan rekan para pemirsa yang punya keluhan, ingin mendapatkan pelayanan dari terapi Gus Mus Raksa Jasad, bisa menghubungi Kang Najar. Kemudian juga yang kita juga membuka lowongan pekerjaan ya buat yang ingin berkarir nih, ingin ada income ya. Kita juga membuka pelatihan. Gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan karena dasar hukumnya standarnya sudah ada, standar pendidikannya udah ada. Oke, kalau begitu terima kasih karena durasi udah cukup panjang. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri teman-teman dan Kang Yayat, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari yang dijelaskan itu bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang banyak gitu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, semoga dimudahkan dan ditambahkan milik rezekinya dan lancar, halal dan berkah gitu ya. Dan semoga juga kita selalu dilancarkan dan dimudahkan di setiap aktivitas dan pekerjaannya. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, Kang. Kita ketemu next time. Iya.